فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Apa sih keistimewaan Lailatul Qadar sampai Nabi begitu bersungguh-sungguh dan sangat menganjurkan umatnya untuk meraih Lailatul Qadar? Banyak. Pertama, keagungan Lailatul Qadar sampai-sampai Allah menurunkan satu surat khusus tentang Lailatul Qadar secara utuh. Namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi saking agungnya Lailatul Qadar sampai-sampai Allah menurunkan satu surat khusus. Namanya Al-Qadar. Menunjukkan ini istimewa, ini spesial. Kedua, Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan Lailatul Qadar mengawali dengan kalimat istifham. Istifham itu kata tanya. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Ini uslub atau metode Qur'ani sebelum mengajarkan sesuatu, diajukan lu pertanyaan kepada mustami tentang materi yang akan dibahas. Untuk apa? Menarik perhatian mustami terlebih dahulu. Mungkin ada yang kurang fokus, kurang konsentrasi, kurang perhatian, ditanya, menurut kalian apa Lailatul Qadar itu? Maka orang kemudian berpikir dan memberikan perhatian fokus kepada apa yang akan diterangkan. Lalu Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Ini yang kedua. Jadi kalau sesuatu diterangkan dalam Al-Quran diawali oleh pertanyaan, menunjukkan ini super penting. Sampai-sampai ditarik dulu perhatian mustami agar lebih fokus di dalam mendengar penjelasan ini. Ketiga, di malam Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quranul Karim. Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran turun, kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apa ini tidak bertentangan dengan pernyataan yang menyatakan Al-Quran turun di 17 Ramadan? Kalau 17 Ramadan berarti belum 10 hari terakhir, berarti belum Lailatul Qadar belum turun gitu ya? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini perkataan Ibnu Abbas ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah kitab tafsirnya. Bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran 2 kali. Yang pertama sekaligus 30 juz. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit ke dunia. Itu 30 juz dan itu terjadi pas pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang dimaksud Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maksudnya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini fase pertama turunnya Al-Quran. Fase kedua, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW turunnya berangsur-angsur. Dan dimulai dari 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Di sebuah bukit, namanya Bukit Nur. Di Bukit Nur itu ada gua.
bukan gua saya, bukan gua gue, gua namanya gua apa? Gua Hira. Di sanalah pertama kali Al-Quran turun, surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan itu terjadi di 17 Ramadan. Berdasarkan sebuah ayat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-40, Allah menyatakan, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Maksud hari Al-Furqan, hari ketika terjadi perang Badar. Dan itu terjadi 17 Ramadan. Dari sinilah mayoritas ulama menyatakan Al-Quran pertama kali turun 17 Ramadan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun sampai ayat yang terakhir turun. Karena di malam Lailatul Qadar Quran diturunkan sekaligus, maka itu yang menjadi penyebab Lailatul Qadar itu begitu agung. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti itu akan agung, akan terangkat kemuliaannya. Coba lihat malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Kenapa? Beliau yang membawa wahyu Al-Quran dari Allah kepada Nabi SAW. Bulan yang paling mulia, bulan apa? Ramadan. Karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan, malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Umat yang paling mulia, umat Islam. Kenapa? Karena merekalah yang diberi kitab Al-Quran. Tsumma awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami kitab Al-Quran. Hamba pilihan itu umat Islam yang diberi Al-Quran. Kemudian ketika orang belajar Quran, mengajarkan Quran, maka dijamin dia menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan ketika Quran ini diamalkan, derajat orang itu diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah mengangkat satu kaum karena kitab Al-Quran ini. Al-Quran diaplikasikan, maka terangkatlah derajat kemuliaan dia. Sampai kertas yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran gak bisa diperlakukan sembarangan. Gak bisa dilempar, disimpan di bawah, diinjak, dan seterusnya gak boleh. Karena apa? Karena ada Al-Quran yang tertulis sana terangkat menjadi mulia. Walaupun harganya murah. Mushaf Al-Quran cuma ratusan ribu. Tapi ada buku lain yang sampai jutaan. Tapi buku lain mah diduduki, diinjak gak masalah. Kalau Al-Quran gak bisa. Karena itulah maka Lailatul Qadar dianggap amat sangat mulia. Inilah alasan yang ketiga apa keempat? Kenapa Lailatul Qadar amat kelima? Lailatul Qadar kata Allah khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Maknanya ibadah yang dilakukan di malam itu, satu malam saja. Itu lebih baik, maksud lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan di waktu yang lain. Yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat ini adalah
Nabi SAW menceritakan dulu di kalangan Bani Israel ada 4 orang pahlawan Bani Israel. Mereka itu malamnya sholat semalaman, siangnya saum dan jihad. Mereka tidak berdosa walaupun sekejap mata. Zaman baheula ada yang begitu. Dan itu berlangsung selama 80 tahun. Bayangkan 80 tahun, malamnya terus sholat, siangnya jihad. Malamnya melakukan sebaik-baik amalan di malam hari, siangnya melakukan sebaik-baik amalan di siang hari. Dan itu berlangsung selama 80 tahun. Kebayang pahalanya segimana. Sampai para sahabat bengong, kagum kepada mereka. Datanglah malaikat Jibril lalu berkata, ya Muhammad, qad ajabat ummatuka an haula'il arba'ah. Wahai Muhammad, umatmu ini sangat takjub kepada 4 orang yang tadi kamu ceritakan. Dan kini Allah menurunkan bagi kalian 1 malam yang spesial, yang istimewa. Siapa orang yang ibadah di malam itu hanya semalam, pahalanya lebih besar daripada pahala 4 orang Bani Israel tadi. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun 1000 bagi 12 itu lebih dari 83 tahun. Kita hanya semalam sholat, maka pahalanya sama dengan sholat atau ibadah selama lebih dari 80 tahun. Kebayang betapa banyaknya pahala yang Allah limpahkan kepada dia. Bagaimana kalau kita semalaman itu tidak ibadah semalaman, hanya sebagian waktu saja? Apakah dapat? Ya dapat. Tapi dapatnya sesuai dengan kadar waktu yang dia pakai untuk ibadah. Waktu-waktu yang dia pakai tidur ya nggak dikasih pahala ibadah di malam itu. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, anna ihya'aha yuhsalu bi ayyusalliyal isya fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalliyas subha fi jama'atin. Yang dimaksud menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa teraih dengan cara melakukan sholat isya di masjid secara berjamaah dan bertekad akan melakukan sholat subuh nanti secara berjamaah pula. Dan inilah kadar terminim dari orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Jadi pas isya dia ikut sholat berjamaah, setelah itu pulang tarawih tidak. Terus tidur ngerek atau ngorok. Tapi subuhnya kemudian ikut lagi berjamaah. Dia dapat keutamaan Lailatul Qadar di malam itu, tapi sesuai dengan kadar waktu ibadah yang dia lakukan. Sholat isya-nya dan sholat subuh yang dia lakukan di malam itu lebih baik daripada sholat isya dan subuh selama 80 tahun lebih, selama 1000 bulan. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muwatta, man syahida Lailatul Qadr yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa orang yang menyaksikan malam Lailatul Qadar, maksudnya melakukan sholat berjamaah di malam itu, dia mengambil bagian dari Lailatul Qadar sesuai dengan ibadah yang dilakukannya. Demikian juga pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfil lailah wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Siapa orang yang mendatangi sholat isya secara berjamaah,
maka seolah-olah dia itu melakukan sholat malam setengah malam. Bisa saja pahalanya dipahali sholat malam setengah malam. Dan siapa orang yang mendatangi sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka dia memperoleh pahala seolah-olah dia itu sholat semalam suntuk. Jadi kadar minimal orang memperoleh keutamaan dari Lailatul Qadar adalah ikut sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ini yang pertama, yang paling minim. Saya pikir umumnya mayoritas kaum muslimin masuk kategori ini. Kedua, level kedua, orang yang melakukan ibadah di sebagian waktu malam dan tidur di sebagian waktu yang tersisa. Umpamanya setelah sholat isya dia sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih sampai jam 8 atau sampai jam 9. Setelah itu mungkin dia tadarrus sampai jam 10, zikir doa sampai jam 11, nggak kuat ngantuk tidur sampai subuh bangun lagi dan sholat subuh. Ini level kedua. Dia dapat pahala sesuai dengan kadar dari waktu ibadah yang dilakukannya dan dilipat gandakan 1000 kali sebagaimana nas ayat tadi. Dan level yang terakhir tentu saja orang yang semalaman melakukan ibadah baik sholat, bacaan Al-Quran, berzikir, berdoa, atau ibadah-ibadah lainnya, maka dia memperoleh pahala Lailatul Qadar secara full karena dia mengisi dan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu secara full juga di seluruh malam tersebut. Nah, oleh karena itulah maka kita bisa memilih mau level mana kita dalam meraih keutamaan Lailatul Qadar. Level terendah hanya isya dan subuh saja, atau level kedua isya, taraweh, kemudian setelah itu tidur, atau level yang terakhir yang terbaik melakukan ibadah semalaman. Dan kadar pahala yang Allah berikan kepada mereka akan disesuaikan dengan kadar kualitas dan kuantitas dari ibadah yang mereka lakukan.